Kita bersihkan dari segala penyakit yang membuat kita terganjal untuk mendapatkan peringkat takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kaum muslimin Dunsana Kamang TV di mana saja berada. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah sudah sampaikan kita kepada hari ke-18 bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Apa harapan kita? Tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan menerima pula segala amalan yang disunnahkan selama pelaksanaan bulan puasa ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dunsana Kamang TV rahimakumullah. Puasa yang kita lakukan adalah ibadah hati, bukan hanya ibadah badaniah semata. Karena hati dan jiwa kita inilah yang diminta di sana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsinya, "As-shaumu li wa ana ajzi bih." Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Karena itu, hati kita, jiwa kita itu harus bersih dari segala keinginan-keinginan, dari segala hal-hal yang terkait dengan urusan-urusan selain Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sombong, ria dan segala macamnya. Karena itu, puasa itu harus diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima ibadah kecuali ibadah yang hanya diikhlaskan untuknya semata. Kaum muslimin Dunsana Kamang TV rahimakumullah. Apa yang harus kita lakukan? Separuh lebih ibadah puasa yang kita lakukan pada bulan ini, tentu kita berharap ibadah itu kita laksanakan dengan hati dan niat yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus waspadai segala jenis penyakit yang mungkin akan menggerogoti ibadah puasa kita. Apa saja di antara jenis penyakit yang bisa menggerogoti pahala ibadah puasa kita? Mari kita simak. Mari kita inok-manuangkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sinyal bagi kita, sebagai sinyal peringatan bahwa ada ternyata penyakit yang dapat merusak kehidupan kita, dapat merusak amal ibadah kita. Dunsana Kamang TV rahimakumullah. Saya akan coba bacakan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan 3 penyakit hati yang dapat merusak ibadah kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasum muhlikatun, suhun muta'un, wa hawam muttabi'un, wa ijabul mar'i bi nafsihi." Ada 3 perkara, ada 3 penyakit yang dapat mencelakakan kita. Yang pertama, pelit yang diperturutkan. Yang kedua, hawa nafsu yang tak dikendalikan. Dan yang ketiga, terlalu mengagung-agungkan diri sendiri. Kaum muslimin Dunsana Kamang TV rahimakumullah. Mari kita periksa. Panggilan puasa itu adalah panggilan kepada orang beriman. Dan panggilan inilah merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala khusus kepada kita orang beriman. Nah, orang beriman tentu harus menjawabnya dengan tulus dan ikhlas, harus menjawabnya dengan sebenar-benar jawaban, ingin memenuhi panggilan tersebut. Bukan hanya karena ikut-ikutan, bukan karena hanya musim-musiman dan segala macamnya. Inilah adalah panggilan ilahi kepada kita semua. Karena itu, panggilan ini harus dijawab dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih, tulus, tidak ternoda dengan apapun. Tidak ternoda dengan niat-niat yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita periksa, apakah panggilan puasa ini betul-betul sudah tulus, sudah ikhlas, sudah bersih dari hal-hal yang lain? Nabi memperingatkan, jangan sampai niat tulus kita itu terganggu dengan segala jenis penyakit. 3 penyakit yang disebutkan Nabi tadi. Pertama,
pelit yang diperturutkan atau pelit, sampili, ceke dan segala macamnya, itu termasuk salah satu jenis penyakit yang dapat mengganggu ketulusan kita dalam beribadah subhanahu wa ta'ala. Konteks pertama, puasa adalah ibadah. Jangan sampai ibadah puasa kita lakukan ala kadarnya. Jangan pelit untuk memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, pelit kita lihat dalam konteks kehidupan sosial sehari-hari. Kita diminta pada bulan puasa melakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Jangan pelit. Bersedekahlah, berikanlah apa yang kita punya untuk memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita yang tidak berpunya. Pelit ini betul-betul sebuah penyakit yang membahayakan. Apa bahayanya? Misalnya orang pelit itu biasanya orang yang suka berdusta. Kenapa demikian? Ketika orang meminta kepadanya, dia bilang tidak ada. Kalau orang pelit ini sudah suka berdusta, maka dia jatuh kepada satu sifat orang munafik. Ayatul munafiqi salasun iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Orang munafik itu apabila berkata dia dusta, apabila dia berjanji dia mungkir, dan apabila dia dipercaya dia khianat. Hati-hati, jangan kita sampai jatuh kepada sifat pelit. Ini penyakit hati. Dan orang pelit itu juga biasanya tidak bisa bersyukur. Allah sudah mencukupkan apa kebutuhannya, tapi dia tidak rela berbagi. Maka dia menganggap apa yang dimilikannya masih kurang karena dia tidak mau. Karena itu dia tidak mau membagikannya kepada orang lain. Hati-hati, orang pelit juga bisa menjadi orang yang tidak bersyukur. Kemudian yang ketiga, orang pelit juga bisa menjadi orang yang iri hati dan dengki. Kenapa demikian? Orang pelit merasa dirinya belum cukup, kemudian dia merasa kalah dengan orang lain. Ketika melihat orang lain lebih dari dia, dia merasa iri hati dan dengki. Ini diantara bahaya dari sifat pelit yang dapat merusak hati dan ketulusan kita dalam beribadah. Kaum muslimin Dusana Kamang TV rahimakumullah. Penyakit yang kedua di dalam hadis Nabi tersebut mengatakan, yaitu hawa nafsu yang diperturutkan. Terlalu memperturutkan hawa nafsu, diperkuda oleh hawa nafsu, tidak dapat mengendalikan hawa nafsu. Itu adalah satu pengertian yang sama dari hawan muttabi'un, hawa nafsu yang diperturutkan. Ini berbahaya. Penyakit terlalu memperturutkan hawa nafsu ini berbahaya, membuat orang sama seperti orang pelit. Dia tidak bersyukur, kemudian dia membiarkan dirinya tersesat dari jalan Allah karena dia memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu pantang kelangkahan. Dia mau terlalu memperturutkan hawa nafsu, maka dia kejar terus tanpa mempedulikan apakah cara dia itu benar, apakah jalan yang dia tempuh itu benar, atau dia tidak peduli. Maka orang yang memperturutkan hawa nafsu itu biasanya sudah tahu dia tersesat, tapi membiarkan dirinya berada dalam kesesatan. Dan yang ketiga, orang yang memperturutkan hawa nafsunya ini biasanya tidak peduli dengan kebenaran. Ini bahayanya. Kaum muslimin Dusana Kamang TV rahimakumullah. Sekarang mari kita lihat peringatan ketiga dari Nabi Muhammad SAW, penyakit yang dapat merusak, mencelakakan kita. Yang ketiga itu adalah wa ijabul mar'i binafsi. Terlalu takjub, terlalu mengagung-agungkan dirinya sendiri. Inilah sifat orang yang sombong. Sombong itu adalah sifat setan. Kalau kita katakan selama bulan puasa itu setan dibelenggu, tapi rasa takjub terhadap diri sendiri atau uju atau takabur ini masih ada dalam diri sendiri, berarti setan masih ada dalam diri kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa ibadah puasa yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sementara sifat setan masih kita bawa-bawa. Kaum muslimin Dusana Kamang TV rahimakumullah. Karena itu masih ada separuh lagi perjalanan kita
selama bulan puasa ini untuk mendapatkan derajat takwa. Bahwa tujuan puasa sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang menjadi dasar pelaksanaan puasa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Artinya, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka mau tidak mau niat puasa itu kita harus luruskan, kita bersihkan dari segala penyakit yang membuat kita terganjal untuk mendapatkan peringkat takwa itu sendiri. Kaum muslimin Dunsana Kamang TV rahimakumullah. Kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. 2 minggu lagi kita akan sampai kepada akhir bulan pelaksanaan puasa. Apakah 2 minggu ini kita akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya, atau kita biarkan sia-siakan untuk memperturutkan sifat yang 3 tadi. Sifat pelit, memperturutkan hawa nafsu, dan sifat takabur, ujub, sombong, dengki. Hati-hati, 2 minggu ke depan 3 sifat ini akan sering muncul di dalam kehidupan kita seperti biasanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijauhkan dari 3 sifat yang dapat merusak ibadah kita, dan Allah terima puasa kita dan menyampaikan kita kepada derajat orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Dunsana Kamang TV rahimakumullah. Barangkali itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dan manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.